Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi video kali ini kita bakalan masuk ke materi terakhir di web application. Nah, jadi pada materi video kali ini kita bakalan membahas tentang CRUD pada PHP, HTML, dan MySQL sebagai database-nya. Jadi PHP kita gunakan untuk penjembatan antara si PHP dengan database-nya, lalu HTML sebagai kerangka dari si web yang bakalan kita create atau kita bikin. Nah, jadi pada video kali ini kita bakal langsung mencoba saja bagaimana sih implementasi CRUD pada PHP, HTML, dan MySQL-nya untuk si database-nya. Seperti itu. Nah, oke, pertama di sini saya bakalan jalankan terlebih dahulu my XMPP untuk si database-nya. Nah, jadi di sini saya akan jalankan dulu si XMPP-nya untuk database-nya. Saya start untuk Apache Web Server sama MySQL database-nya. Oke, sekarang kita jalankan si MySQL-nya. Oke, saya buka pakai Chrome saja. Nah, oke. Di sini saya pakai konsol untuk nge-create query dari si database-nya. Jadi di sini saya bakal bikin sebuah database. Namanya itu Oke, namanya ini db CRUD-ku. Nah, lalu untuk menjalankannya di sini kita bisa tekan tombol Ctrl plus Enter di sini. Nah, jadi di sini bakalan create sebuah database yang namanya itu db CRUD-ku. Nah, lalu kita bisa use di sini use db lalu Ctrl Enter. Oke, salah. Use db. Oke. Nah, di sini kita bisa meng-create sebuah table. Di sini saya bakal create sebuah table. Nama tablenya adalah namanya adalah mahasiswa di sini. Yang dimana di sini ada ID mahasiswa. Tipe datanya adalah integer dan dia adalah auto increment. Dan dia adalah primary key. Lalu dia tidak boleh nol. Nah, lalu ada field nama underscore mahasiswa, varchar
Panjangnya itu saya bikin di sini 50. Lalu ada email underscore mahasiswa. Ada pacar juga. Untuk database-nya panjangnya itu 50. Lalu ada tanggal, yang dimana nantinya tanggal ini bisa kita get di PHP-nya secara langsung. Tanggal ini tipenya adalah date seperti ini. Jadi maka seperti ini. Oke. Jadi di sini kita tinggal Ctrl Enter saja. Nah, oke. Jadi di sini sudah tercreate sebuah tabel namanya mahasiswa. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat tabel yang sudah kita bikin tadi. Nah, jadi ini tabelnya ada 1, 2, 3, ada 4 field. Yang dimana 4 field ini nantinya bakalan kita isi berdasarkan form pada HTML-nya. Oke, di sini tabelnya sudah selesai, sudah siap untuk kita gunakan. Sekarang kita bakalan ke Visual Studio Code-nya. Oke, di sini saya bakal open satu folder di htdocs. Sama seperti materi sebelumnya, kita bakal buka si folder di htdocs agar nantinya bisa berjalan di web service-nya. Dan kita tinggal manggil directory dari si file PHP-nya seperti itu. Oke, jadi di sini saya bikin dulu, saya create sebuah folder baru biar tidak tercampur aduk. Nah, di sini saya bakal bikin folder MHS app. Saya create di sini. Lalu saya tinggal open. Nah, oke. Jadi di sini selanjutnya saya bakal bikin sebuah file. Nah, saya bakal bikin sebuah file. Nama filenya itu di sini. Ini saya save dulu saja filenya. Saya save. Di sini nama filenya koneksi.php. Koneksi.php lalu saya save. Nah, jadi di sini saya copy saja kode programnya. Nanti teman-teman bisa nanti saya attach saja untuk kode programnya di add module-nya. Nah, jadi ini kode program atau script untuk si PHP-nya. Untuk servernya kita bisa pakai localhost di sini, ataupun misalnya kita mau ganti pakai IP. Teman-teman bisa cek dulu IP dari komputer teman-teman. Jadi di sini bisa pakai ifconfig di sini. Di sini IP dari laptop saya itu IP-nya ini 192.168.43.121. Nah, tapi amannya ya kita bikin localhost saja. Lalu usernya tetap root. Lalu database-nya kita samakan. Tadi database-nya itu namanya dbcrudeku di sini. Di sini nama database-nya, jadi kita samakan. Nah, lalu di sini ada kalau misalkan dia tidak terkoneksi dengan si database-nya, dia bakalan mengeluarkan pesan koneksi gagal, lalu gagalnya itu atau errornya itu kenapa. Kalau misalkan berhasil, dia bakalan mengeluarkan kata koneksi berhasil. Nah, di sini kita bisa cobakan kalau koneksinya itu sudah berhasil atau belum.
Jadi kita bisa buka saja browser tempat tab baru, localhost / tadi namanya mhs/app/koneksi.php. Enter. Oke, typo. Koneksi. Enter. Nah, jadi kalau misalkan dia berhasil koneksinya, oh di sini bakalan muncul pesan koneksinya berhasil. Nah, misalkan kalau tidak berhasil, hasilnya seperti apa? Misalkan di sini saya ganti nama database-nya jadi db-1. Saya save. Lalu saya reload di sini. Nah, di sini bakalan ada pesan warning, MySQL Connect, bla 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 bla, unknown database db-1. Jadi dia tidak menemukan adanya database db-1 di line 9. Kode error-nya itu ada di line 9. Nah, seperti itu. Jadi ada di line 9 di sini. Dia tidak menemukan si database ini. db-1. Seperti itu. Nah, kita save lagi, kita coba reload lagi. Nah, dia sudah berhasil terkoneksi ke database-nya. Kita save. Nah, lalu sekarang saya bikin satu file lagi. Di sini saya bakal bikin satu file namanya itu tambah data.php. Lalu saya save. Paste. Nah, jadi di sini ada sebuah file yang dimana file ini berekstensi PHP, tetapi di dalamnya itu terdapat beberapa script HTML, yang dimana di dalam HTML ini bakalan terdapat satu buah lengkap, sebuah script form, yang dimana script form ini actionnya adalah insert PHP. Jadi dia nantinya bakalan memanggil sebuah file PHP di sini. Nanti kita bakalan create sebuah file PHP. Lalu metodenya adalah post, yang dimana kalau metode post itu dia bakalan mengirim data ke database-nya. Seperti itu. Lalu di sini ada tampilan table, ya tampil table untuk agar si halaman webnya juga semakin rapi. Lalu ada dua buah button, yang dimana tipenya itu adalah submit dan reset. Yang satu berfungsi agar pada saat klik dia bakal menyimpan data yang diisi user ke dalam database. Lalu ada reset, yang biasanya nantinya reset ini bakalan kita gunakan untuk menghapus semua isian di field yang kita create atau yang di-input oleh user. Seperti itu. Nah, oke, kita coba buka di halaman webnya. Kita panggil saja nama filenya. Berarti nama filenya tadi itu adalah tambah script data.php. Nah, oke. Bentuknya bakal seperti ini, yang dimana ada dua kolom, ada nama lengkap dan email, yang dimana nantinya ini bakalan di-input oleh user dan nantinya datanya bakalan disimpan ke dalam database. Nah, misalnya kalau kita klik sekarang, ini bakal terjadi error. Kenapa? Karena dia tidak menemukan halaman si insert.php. Nah, jadi kita harus bikin dulu. Sini kita create dulu. Save dulu. Nah, filenya insert.php. Lalu saya save. Nah, oke. Oke, jadi bentuk scriptnya seperti ini, yang dimana dia bakalan memanggil si koneksi.php di sini. Di sini ada include koneksi.php, yang dimana koneksi PHP ini merujuk ke koneksi PHP ini. Nah, jadi kita tidak perlu nge-create konfigurasi untuk database-nya lagi, jadi kita tinggal panggil saja. Lalu di sini ada variabel post, yang dimana ada nama, ada mail. Nah, di mana nama sama mail ini disamakan pada name yang ada di field ini.
Jadi ini harus disamakan agar dia bisa nge-get value yang ada pada field nama sama mail ini. Lalu kalau dia sudah nge-get nilai dari si nama sama mail ini bakal dimasukkan ke dalam variabel nm sama mm ini. Lalu di sini ada inisialisasi time zone yang digunakan karena nantinya kita bakalan menginsert date time di sini atau date di database-nya. Lalu date tersebut kita masukkan ke dalam sebuah variabel yang nantinya bakalan dipanggil di dalam sebuah query di sini. Nah, di sini ada query insert, nama tabelnya mahasiswa, lalu nama field-nya ada email, lalu ada tanggal, lalu values-nya ini mengambil dari variabel-variabel yang sudah kita inisialisasikan di awal. Seperti itu. Nah, misalkan kalau berhasil insert data, dia bakalan menjalankan data berhasil di-insert, tetapi kalau misalkan ada error yang terjadi, dia bakal menampilkan error. Lalu dia bakalan close koneksi jika sudah terjadi atau sudah berhasil insert data. Seperti itu. Nah, sekarang kita cobakan. Kita lagi. Sapaan di sini, nama lengkap. Oke, kita simpan. Oke, di sini ada kata koneksi berhasil, database di-insert. Nah, oke, kita lihat di database-nya. Kita reload database-nya. Oke, kita lihat di table mahasiswa. Oke, di sini sudah bisa melakukan insert data atau store data dari si halaman webnya ini ke database-nya atau table yang ada di database-nya. Nah, misalkan kalau kita pengen menghilangkan kata koneksi berhasil ini, kita bisa delete saja di koneksi.php-nya. Itu bisa kita komen saja di sini. Oke, kita upload lagi di sini. Nah, seperti ini. Oke. Sampai seperti ini. Nah, oke, kita back lagi. Nah, jadi batal ini bisa kita gunakan untuk menghapus field yang sudah kita isi. Seperti ini, kita klik batal, dia bakal hilang. Jadi si user bisa menginput nilai yang baru. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita bikin untuk membaca nilai dari si atau membuat sebuah table di tampilan webnya. Nah, oke, jadi di sini kita bisa bikin sebuah file. Ini saya bakal bikin namanya tampil strip data.php. Oke, kita save. Nah, jadi strukturnya hampir sama seperti si insert PHP tadi. Yang membedakan hanya beberapa script-nya saja. Beberapa script-nya saja. Nah, hampir sama dengan tambah data tadi. Yang membedakan hanya script-nya saja. Jadi di sini basic-nya juga menggunakan HTML di sini. Jadi di sini ada sebuah table yang dimana di dalam table itu ada file PHP yang dimana include koneksi PHP ini mereverse ke koneksi PHP ini. Lalu query untuk menampilkan table di database. Lalu di sini ada descending, dia descending, berarti descending itu dari descending itu nah berarti descending itu menurun berarti dari
dari besar ke kecil berarti. Ya, dari besar ke kecil. Nah, jadi dia bakal mengurutkan nilai dari yang besar yang kecil. Dari yang terbesar ke yang kecil. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini bakalan ada sebuah variable query lagi, yang dimana variable query ini bakal memanggil koneksi, yang dimana koneksi ini kita dapat dari sini. Dari file koneksi PHP ini, dia bakal memanggil variable-variable database yang terkoneksi di webnya. Lalu SQL query yang kita create tadi. Nah, ini kalau misalkan terjadi error di sini, dia bakal menampilkan pesan errornya. Lalu di sini ada variabel satu yang dimana nantinya bakalan kita gunakan untuk menampilkan nomor. Nah, lalu seperti biasa di sini ada perulangan yang dimana dia bakalan menampilkan semua data di dalam tabel di database-nya. Nah, kalau misalkan tidak ada perulangan, dia bakal menampilkan satu data saja. Seperti itu. Lalu di sini ada link, yang dimana link ini nantinya bakal digunakan untuk edit dan delete data. Seperti itu. Nah, kita coba save. Coba lihat tampilannya seperti apa di browsernya. Sini kita tinggal nanti tampil, kita reload. Oke, kita reload. Nah, hasilnya bahkan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari semua data yang ada pada tabel di sini. Semua data yang ada pada tabel di sini, yang dimana di sini kita bisa melakukan, nantinya bisa melakukan edit di sini karena si editnya belum ada. Lalu hapus juga bisa kita gunakan untuk hapus si data yang ada di tabelnya. Seperti itu. Nah, lalu di sini sebenarnya sistemnya itu dia berbentuk link, yang dimana link ini bakal menyesuaikan dari ID yang diklik oleh si user. Misalkan yang diklik si user itu adalah ID-nya 2, dia bakal nge-get ID itu 2 dan bakalan menghapus nilai dari si tabelnya itu atau value yang ada di tabelnya. Nah, ya sekarang kita tinggal nge-create sebuah file lagi, yang dimana di sini kita bisa membuat file namanya, saya save namanya rubah tripdata.php. Nah, makanya di sini ada rubah data, jadi ini ada yang dipanggil adalah nama dari filenya di sini, rubah data.php. Nah, jadi sama seperti sebelumnya di sini kita juga menggunakan PHP, yang dimana di dalam PHP-nya itu terdapat beberapa script HTML dan PHP itu sendiri. Lalu di sini ada include koneksi yang kita buat. Lalu di sini ada ID yang di get. Di sini ada rubah ID. Berarti dia mengambil ID dari si tabelnya, si data yang ada pada tabelnya, yang dimana nantinya bakalan digunakan untuk mengedit data. Seperti itu. Lalu di sini ada form, yang dimana form ini bakalan menjalankan action update. Nah, berarti di sini kita harus nge-create lagi file update PHP di sini. Seperti itu. Nah, kita coba dulu jalankan di sini. Ubah. Nah, dia bakalan mengambil, jadi di sini dia juga bakal mengambil nilai yang ada pada tabelnya berdasarkan ID dari si tabelnya. Yang kita klik ubah, dia bakal get value-nya. Nah, kita rubah, misalnya kita klik ubah, kan kita rubah 1, 2, 3, ini bakalan masih belum bisa berjalan karena file update.php-nya belum kita create. Nah, jadi kita harus nge-create dulu file
Sini namanya update.php. Kita save. Kita paste. Nah, sini untuk update PHP ini adalah pure PHP semuanya. Jadi di sini ada beberapa variabel yang dapat kita gunakan atau yang ada pada tabelnya. Lalu ada query untuk update. Jadi untuk query-nya bisa disamakan saja. Di sini ada tabel mahasiswa, lalu nama field-nya apa, lalu di mana dia mengambil berdasarkan ID yang sudah di get tadi. Seperti itu. Akan kita save. Kita back lagi. Akan di sini saya rubah. Nah, datanya berhasil dirubah. Kita tinggal back saja. Atau misalkan teman-teman nanti bisa nge-create tombol back. Nah, seperti itu. Di sini datanya sudah terubah. Lalu sekarang kita tinggal bikin sebuah file delete di sini. File saya save. Namanya delete. Kita save. Kita coba jalankan. Sebenarnya basicnya sama. Di sini juga pakai query delete juga. Query delete tinggal dijalankan di query-nya ini. Ada koneksi SQL yang dimana berdasarkan dari ID dari data di tabelnya. Oke, kita reload. Misalkan kita hapus, kita klik. Oke. Oh. Oke, namanya. Oh, namanya hapus data. Di sini kita tinggal rename saja sesuatunya atau di sini. Kita coba lagi, kita reload, kita hapus. Nah, oke, hasilnya bakal seperti ini. Kalau misalnya kita back, kita reload lagi, hasilnya bakal seperti ini. Dia bakal menghapus data yang ada pada tabelnya. Nah, jadi misalkan teman-teman silakan dimodif saja kode program ini, silakan dibikin sebuah button yang dimana button itu bisa digunakan untuk berpindah. Misalkan di sini kita menggunakan untuk apa tadi tambah data. Nah, tapi di sini silakan ditambahkan saja sebuah tombol, misalkan seperti ini. Tambah data, berarti di sini tambahkan sebuah tombol yang dimana value-nya itu adalah show data. Nah, show data. Kan kalau kita mau lihat data, si user bisa ngeklik show data ini. Simpan. Nah, lalu bisa dibikin link di sini, yang dimana linknya itu bisa digunakan untuk back ke form sebelumnya, ataupun bisa ditambahkan sebuah button untuk show dari datanya. Misalkan di sini data. Nah, lalu juga misalkan untuk edit. Nah, di sini juga bisa bikin sebuah link untuk kembali ke page table ataupun bisa ke page insert data seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, silakan dimodif saja kode program ini. Nanti kode program ini bakalan saya masukkan ke attachment di Edmodo-nya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.